Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Maria Novala Psikolog. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Bagi teman-teman yang bekerja, semoga tetap dalam keadaan sehat. Ingat-ingat pakai masker dan cuci tangannya ya. Nah, untuk teman-teman yang saat ini stay di rumah, semoga tetap betah, semoga bisa memanage pikiran dan perasaannya supaya nggak bosan, supaya nggak jenuh, supaya nggak stres di rumah. Dan untuk teman-teman yang work from home yang saat ini mungkin sedang menyiapkan presentasinya, semoga prosesnya lancar. Oh ya, ngomong-ngomong soal presentasi, beberapa teman bertanya ke saya, bagaimana sih meningkatkan rasa percaya diri untuk bicara di depan umum? Ternyata, meskipun kita presentasi melalui online, tetap ada rasa tidak percaya diri ya. Karena kita presentasi dan ditonton oleh banyak orang. Nah, teman-teman ada nggak yang merasakan hal yang sama? Atau ada nggak teman-teman yang mulai berpikir bagaimana sih rasanya meningkatkan rasa percaya diri? Kalau mau tahu, stay tune ya. Tidak percaya diri untuk bicara di depan umum. Sebetulnya apa sih yang membuat teman-teman merasa tidak percaya diri? Kalau saya nanya sama teman-teman saya nih, ada yang bilang, aku tuh nggak pede, aku tuh nggak bisa ngomong, aku tuh nggak pede karena gimana ya, nggak nyaman aja kalau diliatin orang. Takutnya tuh ada yang kurang, takut bajunya bagaimana, takut orang ngomongin badan aku gendut, takut orang ngomongin rambutku berantakan, takut dan takut. Perlu disadari bahwa gak bisa ngomong itu bisa dilatih kan ya. Yang awalnya tidak bisa ngomong, dilatih tentu akan bisa ngomong. Ada juga yang menjawab, gak menguasai lah. Kalau gak menguasai kuncinya apa? Belajar lebih banyak ya, membaca, pelajari berulang-ulang, pasti akan lebih menguasai, benar kan? Kalau saya sebagai psikolog, saya ditanya bagaimana meningkatkan rasa percaya diri untuk bicara di depan umum. Pertama, terimalah dirimu apa adanya. Oke, aku menerima diriku apa adanya, aku nggak bisa, ya udah deh, nggak usah aja presentasi, suruh yang lain aja. No, bukan seperti itu. Ketika kita mulai menerima diri kita apa adanya, artinya kita menerima kekurangan diri kita. Apa aja sih kekurangan diri kita, apa aja sih yang ada di fisik kita atau kemampuan-kemampuan yang membuat kita tidak percaya diri. Misalnya, saya merasa jelek nih, saya jerawatan, saya nggak pede. Solusinya apa? Terima dirimu apa adanya. Artinya, cobalah untuk lebih bersih, cobalah untuk lebih nyaman dengan dirimu, terima dirimu apa adanya. Oke? Lihat lagi kekurangan dirimu apa. Ada hal-hal yang tidak bisa kita rubah. Misalnya tinggi badan. Aduh aku gak pede nih, badanku pendek. Ada hal-hal yang tidak bisa kita rubah. Tinggi badan tidak bisa rubah teman-teman. Tapi kalau misalnya nih ya, wah wajahku lagi jerawatan. Oke, wajar, itu sementara. Sadari bahwa itu sementara. Oke? Nah, menerima diri apa adanya. Tadi kita sudah bahas ya menerima kekurangan diri. Sekarang kita coba untuk menerima kelebihan diri. Semua orang memiliki kelebihan. Hal positif itu pasti ada. Tuhan sudah menciptakan sisi negatifnya dan positifnya. Kelebihan dan kekurangannya sudah komplit. Nah sekarang coba teman-teman refleksikan apa saja sih kelebihan teman-teman. Kalau masih bingung juga, tanya adik sama kakak, adik, teman-teman, saudaranya, orang-orang dekatnya. Tanyakan, kelebihan kamu apa? Tanyakan kelebihan dari sisi fisik dan non-fisik. Untuk yang non-fisik, misalnya nih, teman-teman adalah orang yang cerdas. Teman-teman itu punya kemampuan bicara yang baik. Ini menurut orang lain ya. Kadang-kadang nih kita tidak menyadari bahwa kemampuan bicara kita tuh baik, tapi orang lain lah yang menilai. Kenapa? Karena begini, seringkali kita melihat video atau tontonan, melihat orang-orang yang sudah hebat. Kita melihat, wah hebat banget, dan saya nggak bisa seperti itu. Wah saya belum nyampe tuh levelnya segitu.
Kita yang kadang-kadang menilai diri kita tuh rendah dari orang lain. Oke teman-teman, sebenarnya kita semua unik. Kita semua punya cara berbicara, cara menyampaikan sesuatu dengan gayanya masing-masing. Kita semua unik. Kita tidak bisa untuk meniru cara dia bicara seperti itu, kecepatannya, nadanya gitu kan. Tentunya akan sulit teman-teman. Setiap orang punya kemampuan yang berbeda. Ada yang bisa bicara cepat, tapi ada juga orang yang bicaranya lambat, tapi nyaman. Oke, terima itu. Cari keunikan teman-teman apa? Teman-teman sudah paham bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri? Yang pertama adalah menerima diri apa adanya. Cara kedua teman-teman, kita harus mau belajar. Belajar ini adalah proses psikologis teman-teman, proses mental. Dari teori-teori psikologi, ketika kita mempelajari sesuatu, belajar lagi, tambah lagi, belajar lagi, dengan kualitas, dengan kuantitas yang semakin banyak belajarnya, kemampuan itu akan meningkat. Rumusnya sudah seperti itu. Hari ini belajar satu hal, besok belajar hal yang lain, kemampuannya akan bertambah, wawasannya akan bertambah teman-teman. Kemampuan kognitif teman-teman itu akan meningkat. Nah, ketika teman-teman mempelajari hal yang sama, belajar lagi, itu semua terkait dengan memori, kemampuan mengingat teman-teman. Teman-teman akan mengingat hal itu dengan lebih baik. Teman-teman akan menguasai. Itulah yang namanya belajar. Belajar adalah proses mental. Dari belajar, ketika seseorang mengalami peningkatan kemampuan, dia akan semakin percaya diri. Yang ketiga, rendah hati untuk menerima feedback dari orang lain. Nah, saya punya pengalaman, teman-teman. Kita semua pasti mengalami proses belajar dari yang awalnya belum pengalaman jadi pengalaman, yang awalnya belum bisa ngomong di depan umum jadi bisa ngomong di depan umum. Percayalah teman-teman, semua orang melalui proses itu. Saya pun melalui hal yang sama. Ketika bicara di depan orang, ketika mengisi materi untuk suatu pelatihan, saya dapat feedback yang sebenarnya kurang menyenangkan gitu loh. Tapi gini, ketika mendapat feedback itu, apa yang saya rasakan? Saya merasa, aduh, malu, rasanya gimana ya? Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, rasanya seperti, masa sih saya psikolog, saya begitu. Tapi itulah penilaian orang lain teman-teman. Setelah saya coba untuk merefleksikan diri, merenung, dan saya coba lagi, akhirnya saya paham bahwa oke, saya mau coba lagi. Bersyukurnya teman-teman, orang yang memberi feedback negatif itu mau memberikan kesempatan saya untuk kedua, ketiga, dan selanjutnya. Dan di feedback yang kedua, ketika saya mendapat kesempatan yang kedua, saya mendapat feedback yang lebih baik gitu. Ketika yang awal saya dianggap terlalu kaku, ketika saya mendapat kesempatan untuk bicara lagi di kedua kali, saya mendapat feedback bahwa saya lebih cair, lebih santai, lebih bisa mengikuti audiens. Nah, dari pengalaman saya ini, saya mau tunjukkan ke teman-teman bahwa yuk kita rendah hati deh terima feedback sepahit apapun. Bersyukurlah ketika orang mau memberikan feedback teman-teman. Orang yang mau memberi feedback yang negatif terhadap diri kita, itu membuat kita berkembang. Kebayang dong ketika orang selalu bilang bagus, kita akan terlalu cepat puas dan kita nggak belajar. Sekali lagi, berterima kasihlah ketika orang menyampaikan feedback yang kurang baik. Meskipun itu membuat perasaan teman-teman nggak tentram, tapi terimalah itu, rendah hatilah, dan ubahlah itu. Ketika hal negatif jadi positif, teman-teman akan menyadarinya, teman-teman akan merasa puas, orang lain juga yang memberikan feedback itu akan merasa nyaman. Oke, ini semua demi perkembangan diri. Kemudian yang keempat, mencoba dan latihan terus-menerus hingga benar-benar menguasai dan nyaman berbicara di depan umum. Nah teman-teman, ingat kuncinya adalah latihan terus, coba lagi, dan coba lagi. Practice makes perfect. Jadi yang namanya latihan itu pasti akan membuat kamu akan menjadi lebih menguasai, makin mampu, makin nyaman, makin menerima diri, gitu ya. Kenapa? Bersyukurlah ketika kamu mendapat kesempatan untuk bicara di depan umum. Mengapa demikian? Teman-teman,
Kesempatan untuk bicara di depan umum tidak bisa didapatkan oleh semua orang. Bila ada kesempatan, ambil kesempatan itu karena disitulah kalian akan mendapatkan proses belajar. Untuk bicara di depan umum, tentu kalian akan mempelajari banyak sekali hal. Misalnya, belajar materinya, belajar membuat presentasinya, PowerPoint-nya misalnya, kemudian belajar teknik vokalnya, belajar untuk tata geraknya bagaimana, tangan kalian harus bagaimana, ekspresi wajah harus bagaimana. Banyak hal yang akan teman-teman pelajari. Ketika teman-teman belajar, teman-teman itu sudah mengupgrade mental teman-teman satu level lebih tinggi. Jadi ketika ada kesempatan untuk bicara di depan umum, apapun hasilnya, ambil kesempatan itu. Sekali kalian mencoba, kalian sudah belajar. Diberi kesempatan sekali lagi, kalian akan belajar lebih banyak lagi. Diberi kesempatan yang ketiga, teman-teman akan mendapatkan kesempatan lebih baik lagi. Jadi ketika ada kesempatan, ambil kesempatan itu, pelajari, coba, lakukan, dan ulangi lagi. Baik teman-teman, semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari penjelasan saya. Semoga setelah mencoba, semoga setelah menerima diri apa adanya, teman-teman menjadi lebih percaya diri untuk bicara di depan umum. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya.